ya buat tim ses nomor 1 dan nomor 3 ya. Kalau nomor 2 kan didukung pemerintah, bahkan ada potensi di situ ya. Gue cuma mau ngingetin ini kalau dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap satu, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini buat seluruh pendukung pemilu ya, baik itu simpatisan partai atau simpatisan copras capres. Gue sering ngingetin ya, undang-undang kesehatan pandemi itu akan bisa ada lagi, dan kalian ini sebetulnya masanya banyak gitu. Kalian nggak ngelihat apa bahwasanya ini pemilu bisa terancam sayang, baik terancam kecurangan yang dilindungi oleh undang-undang kesehatan udah berlaku. Nih KPU aja udah ngomong begini nih, gue setuju sama Niko nih ya, lihat nih, tinggal gunakan Omnibus Law kesehatan dan umumkan pandemik, maka muluslah potensi kecurangan itu. Nah, ayo, sekarang udah ada pneumonia, sudah ada COVID naik lagi, dan kalian gak sadar-sadar. Masa kalian itu banyak, tapi kalian diem aja. Kalian asik kampanye-kampanye aja. Coba pikirin ini, kalau ini diberlakukan, kalian selesai. Potensi kecurangan itu makin menjadi, paham? Nah, dengan Omnibus Law kesehatan, maka tidak akan ada kerumunan orang lagi untuk menolak hasil yang dianggap curang nantinya. Iya nggak sih? Nah, tuh, kalian nggak lihat? Ini kalian dialihkan sama sibuk sama kampanye aja. Kalian nggak ngelihat bahwasannya potensi kecurangan itu besar. Ya, kalian nggak ngelihat potensi kecurangan besar. Terus lu kebayang nggak kalau potensi kecurangan itu besar, terus ditambahin sama pandemi? Ayo, mau ngomong apa lu? Udahlah, masih asik aja, kita baca dulu ini ya beritanya dari Detik. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari buka suara terkait munculnya kembali kasus COVID-19 di tanah air. Di tengah masa pemilu, Hasyim mengatakan KPU RI sudah memiliki anggaran untuk pelaksanaan pemilu dalam situasi COVID. Anggaran lagi, jelas dah. Kalau sudah berkaitan dengan anggaran, maka situasi itu bisa diciptakan. Bisa nggak sih? Udah, supaya anggarannya keluar. Ini kan COVID, cair dah. Bisa nggak begitu? Mikir napa lu? Ayo. Terus kalian mau bilang ini pemilu bersih? Gimana ya cara pikirnya? Nggak paham gue. Setahu saya, di dalam anggaran penyelenggaraan pemilu itu ada anggaran untuk pemilu situasi COVID. Nah, kira-kira kalau ada anggaran untuk situasi COVID, kira-kira mereka nggak gila cuan gitu, nggak mau duit gitu. Kemenkes aja APD dikorupsi, mikir.
Kata Hasyim kepada wartawan usai rapat bareng tim ses ketiga paslon Capres Cawapres di kantor KPU Republik Indonesia Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 6 Desember 2023. Nah, udah. Masih asik-asik. Ayo, kalau dibuat mau sehebat apapun calon kita, calon kalian, kalau dibuat pandemi terus ada potensi kecurangan, siapa yang bisa ngecek pandemi? Kalian diem aja sih, kalian nggak ngelawan sih. Ya sudah, terima aja. Hasyim mengatakan penggunaan anggaran itu bergantung pada keputusan pemerintah. Dia mengatakan anggaran itu akan digunakan saat pemerintah memutuskan Indonesia dalam kondisi darurat bencana non-alam atau darurat COVID-19. Kalau pemerintah mutusin darurat, selesai. Mau curang, mau apa, bisa semua. Dan untuk mutusin itu darurat pandemi sangat dimungkinkan. Kenapa? Ada anggaran, ada cuan di situ sayang. Kira-kira nggak dibuat pandemi tuh. Nah kalau dibuat pandemi mau bilang apa lu? Nggak sadar juga. Ini konten gue buat khusus buat para pendukung, ya, para pendukung capres yang merasa bahwasannya nanti akan ada potensi pemilu curang. Rasain deh lu. Udah capek-capek nih. Wah, semua udah ngorbanin ini. Pandemi. Sistem dicurangi. Mau bilang apa? Meninggoy. Tetapi, nih kalimat ini. Tetapi penentuan situasi COVID atau tidak, atau istilahnya darurat bencana, istilah yang digunakan ya darurat bencana non-alam. COVID kan yang punya kebijakan menentukan adalah pemerintah, kata Hasyim. Pemerintah sekarang pro di capres mana? Kan udah ada jelas cawe-cawe. Anak emasnya jadi cawapres. Walaupun ibu hamil disuruh minum asam sulfat. Bisa menang? Bisa. Dengan ini menangnya bukan banyak-banyakan suara kalau gue lihat. Yang hebat-hebatan curang kalau menurut gue. Ya, dan ini potensi kecurangan akan makin besar. Potensi kecurangan akan makin besar gini. Nih, jadi penggunaan anggaran itu digunakan atau tidak nanti tentu saja kami merujuk kepada keputusan yang dibuat oleh pemerintah, tambah dia. Ayo lu. Ada anggarannya guys, ada cuannya, kira-kira dipandemiin nggak? Lu lihat aja. Padahal copot-copot udah nggak, ya Allah, udah nggak ngaruh sayang. Dia tak membeberkan jumlah anggaran tersebut. Dia mengatakan keputusan penggunaan anggaran untuk antisipasi COVID dalam masa pemilu ditentukan oleh pemerintah, bukan KPU. Wah, besar anggarannya guys, apalagi untuk nakes dan dokter ya besar anggarannya. Kira-kira kalau udah untuk anggaran, udah urusannya sama duit, kira-kira dijadiin pandemi apakah gak? Jawab dah lu. Mikir ya, mikir. Gua minta mikir, gua udah ngingetin. Sudah ada upaya, anggarannya ada kok. Jadi jangan ngomong nggak ada upaya, anggarannya ada. Cuma digunakan atau tidak kan tergantung yang menentukan kebijakan ini darurat atau tidak kan bukan wewenang KPU, kewenangannya pemerintah, jelas Hasyim. Iya, kewenangannya pemerintah. Nah, kalian percaya pemerintah ini? Pemerintah ini pro mana? Kalian percaya pemerintah netral? Naif kalian kalau masih diem aja. Naif kalian kalau masih diem aja. Serius, naif kalian kalau masih diem aja. Maaf gue ngomong. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes menyebut kasus COVID-19 di Indonesia naik 80%. Jumlah kumulatif kasus corona mingguan mencapai 267 pasien di periode 28 November hingga 2 Desember 2023. Meningkat dibandingkan sebelumnya yakni 30-40 kasus per minggu. No! Itu data dari mana, kapan dapatnya, untuk apa, gimana proses dapatnya, kita nggak pernah tahu. Pokoknya Kemenkes bilang begitu, kita harus percaya. Sementara Kemenkes sudah terbukti sarang mafia, APD aja dikorupsi. Kira-kira untuk pandemi yang ada cuannya begini, dijadiin nggak ini pandemi? Kalau menurut gue bisa saja terjadi, kemungkinan besar terjadi begitu. Mikir dulu. Ada beberapa faktor
Penyebab kenaikan kasus COVID-19, pertama adanya peningkatan kewaspadaan gejala pneumonia seperti yang merebak di Cina. Salah satu yang juga diperiksa jika ada keluhan batuk pilek kan tes COVID-19. Ini gejala awalnya sama, otomatis pasti terjadi peningkatan deteksi. Tutur Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi Detikcom. Siti Nadia Tarmizi lagi. Nah, lu lihat tuh. PCR. Padahal PCR bukan alat untuk deteksi itu. Nggak 100%. Udahlah, ini beritanya nggak gue baca habis deh ya. Jadi dari berita ini buat para pendukung ya, buat tim ses nomor 1 dan nomor 3 ya. Kalau nomor 2 kan didukung pemerintah, bahkan ada potensi di situ ya. Gue cuma mau ngingetin, ini kalau dijadiin pandemi sama pemerintah, kemungkinan besarnya terjadi pandemi. Kenapa? Ada anggaran, ada cuan. Kira-kira kalau itu terjadi, potensi kecurangannya makin besar nggak? Dan kalian bisa protes nggak? Nggak bisa. Udah ada undang-undang kesehatan omnibus law. Mamam, pemilu jadi apa? Tuh, mikir ya, sebarin ini. Gue dan sebentar. Kalian ini masanya banyak. Kenapa kalian nggak berani protes masalah ini ke Kemenkes? Cuman kami aja. Kalian kagak. Itu loh kenapa gue berdiri di sini, berdiri di pihak ini. Karena apa? Gue mikirin semua, bukan cuma mikirin copras-capres. Gue mikirin semua. Gue mikirin bangsa ini. Nggak cuma copras-capres. Kalian akan dirugikan. Kalian merasa ini nggak penting. Sekarang baru rasa. Kalau udah terlambat baru menyesal. Iya, kalau di depan itu pendaftaran. Gue Babado, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinaya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikir lu pada, sebarin ini, kasih ke tim ses itu. Tim ses nomor 1, tim ses nomor 3. Kalau nomor 2 kayaknya diuntungkan dengan kebijakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, gue dapat endosan lagi. Sebenarnya gue kurang suka sama endosan ini. Karena apa? Ini susu kambing guys. Gue tuh kalau minum susu kambing rada nggak doyan gitu. Soalnya bau-baunya bau kambing gitu. Bau anyir ya. Tapi ini katanya pakai stevia. Ini goat milk etawa. Ya ini pakai stevia. Gue nggak tahu nih rasanya enak apa kagak. Kalau nggak enak ya gue nggak doyan ya. Walaupun kita tahu bahwasanya susu kambing itu memang khasiatnya banyak, lebih berkhasiat daripada susu sapi. Apalagi kalau ngolahnya bener. Ya kita coba nih, udah dibuat nih ya. Goat milk etawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak susu kambing rasanya guys, beneran enak. Jangan lupa ya guys, Etawa Rich, ada nomor teleponnya. Kok pengen nambah lagi gue ya, punya lu aja gue ambil kan. Iya, enak loh, beneran. Etawa Rich ya, nomor teleponnya udah ada, enak banget dan gitu udahlah. Pokoknya nanti ada linknya juga kalau di YouTube ya. Kalau di sini langsung aja hubungi ya. Dan itu enak sih, coba punya lu gue habisin.